Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan berkati Tuhan. Karena itu mari siapkan hati saudara untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan, karena kita bicara buat kita kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita masih dalam pembahasan kitab Mazmur, dan kali ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Judulnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, judulnya menarik karena dalam kesesakan, di dalam kesusahan sekalipun, kita harus tetap percaya kepada Allah. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi anak Tuhan tetap yakin dan percaya karena Tuhan ada di pihaknya. Haleluya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon karbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayarkan kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Daud mengaku betul ketika dia dalam tantangan, dalam tekanan, dalam pergumulan, dia hanya berharap kepada Tuhan. Ini harus menjadi contoh yang baik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Nah, tema pada pagi hari ini adalah tentang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang percaya kepada Tuhan, maka saya jumpai ada 4 tingkat orang percaya. Yang pertama adalah percaya Tuhan. Setiap kita harus percaya Tuhan, ya kan? Jadi semua orang harus percaya Tuhan. Yang kedua adalah dipercayakan Tuhan. Setelah kita percaya Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah dipercaya Tuhan, diberikan karunia, diberikan berkat, diberikan kekuatan, penyertaan Tuhan. Itu namanya dipercayakan Tuhan. Yang ketiga adalah menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Jadi setelah percaya Tuhan, lalu dipercaya Tuhan, kemudian menjadi orang kepercayaan
Tuhan. Selama kita hidup percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dan pertanyaannya yang keempat adalah, bisa nggak dipercaya? Nah, ini yang harus jadi pelajaran bagi kita. Bisa nggak dipercaya? Percaya Tuhan, oke. Menjadi orang kepercayaannya Tuhan, oke. Pertanyaan yang keempat, bisa nggak dipercaya? Nah, ada banyak orang kalah di yang keempat. Sudah mengalami yang namanya percaya Tuhan, sudah mengalami yang namanya dipercayakan Tuhan, sudah mengalami yang namanya menjadi kepercayaannya Tuhan, tetapi nggak bisa dipercaya. Dan ini percuma, saudara, yang kecilan Tuhan. Banyak orang ketika doanya tidak persis seperti yang dia harapkan, akhirnya kecewa. Kenapa yang terjadi? Meninggalkan Tuhan. Ya, lebih memilih kekuatan sendiri dibandingkan mengandalkan Tuhan. Nah, ini repot, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjumpai hal-hal yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada beberapa alasan yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah persoalan, tantangan, pergumulan yang menghimpit kita. Daud sadari betul bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika di dalam perjalanan kehidupannya dia selalu menghadapi musuh, tetapi yang membuat Daud kuat adalah dia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Makanya di dalam Mazmurnya dia selalu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Karena hanya bagi Daud, hanya Tuhan lah yang membuat dia tenang, membuat dia kuat. Sebabnya anak Tuhan, ketika engkau menghadapi pergumulan, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar. Yang kedua, apa alasan orang tidak percaya kepada Tuhan? Yang kedua adalah ketakutan. Karena ketakutanlah banyak orang lari meninggalkan Tuhan. Karena ketakutanlah banyak orang yang kecewa. Karena ketakutanlah banyak orang yang putus asa. Daud sadar bahwa hanya dekat dengan Tuhan, maka setiap ketakutan, setiap intimidasi kuasa kegelapan dia mampu kalahkan. Yang ketiga, apa alasan orang yang membuat seseorang tidak percaya lagi kepada Tuhan? Yang ketiga adalah kenyataan atau realita yang dia hadapi tidak seperti yang dia harapkan. Ada banyak orang berdoa tapi doanya belum terjawab. Akhirnya apa? Ambil jalan pintas. Lari ke dukun-dukun, lari ke paranormal. Sementara Alkitab bicara buat kita, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Artinya apa? Selama kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Tetapi karena doa yang kita naikkan belum terjawab, akhirnya apa? Kita mulai panik, mulai gelisah, mulai takut, dan ambil jalan pintas. Ujung-ujungnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita bukan makin dekat dengan Tuhan, tetapi sengsara. Itu sebabnya di pagi yang indah ini, saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang saya pelajari, apa sih kekuatan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah ada ucapan syukur. Kalau kita lihat dari ayat ini ya, dari ayat 2, ayat 3 ya, di situ ada ungkapan syukur Daud walaupun dia dalam tekanan yang besar. Daud mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita, bagi kamu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hidup ini harus ada ucapan syukur. Selemah-lemahnya kita masih bisa makan. Sekurang-kurangnya kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas. Mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Yang kedua, apa sih kekuatan kita ketika kita percaya kepada Tuhan? Yaitu tetap kuat di tengah badai. Apapun tantangan
tantangan yang kita hadapi, ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, kita akan mampu mengatasi setiap pergumulan hidup, setiap badai yang menimpa kita. Betul, hari-hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan di dalam keluarga, engkau menghadapi pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam masa mudamu, di dalam studimu, di dalam bisnismu, di dalam segala hal. Tetapi ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan punya jalan keluar. Bukankah Yesus meredakan badai yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya ketika mereka berlayar di Danau Galilea? Saya percaya hal yang sama juga Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa kekuatan ketika kita percaya kepada Tuhan? Yang ketiga adalah hidup kita disertai dan diberkati Tuhan. Karena saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan berpihak kepada kita, kata Alkitab. Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan membimbing kita kepada air kehidupan, sehingga hidup kita hari demi hari penuh dengan kemenangan, penuh dengan kepastian, serta langkah-langkah kita dengan berkat mujizat serta perkara-perkara yang besar. Haleluya. Demikian program kata hari ini, dan biarlah pagi ini menjadi pagi yang spesial bagi kita untuk kita tetap dekat dan melekat kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar pemirsa yang menyaksikan program ini. Mereka punya pergumulan dengan hal-hal yang menyakitkan, putus asa, kekecewaan, dan percaya Tuhan menjamah mereka. Biarlah dalam sejahtera sukacita dari Allah Bapa di dalam Roh Kudus, dalam Yesus Kristus, menyertai kehidupan mereka setiap hari, sehingga hari-hari mereka dengan kepastian dengan berkat mujizat serta perkara-perkara yang besar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Kami percaya dosa semerah permisi Tuhan putihkan seperti salju. Di dalam nama Yesus, biarlah pagi ini, di hari ini, kami menjalankan aktivitas kami dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada program kata hari yang berikutnya. Haleluya.